Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang modul 3, yaitu PENSIM, Laboratorium Simulasi Industri. Perkenalkan, nama saya Rizky Novadila, NPM 18018. Di sini saya akan membahas tentang sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan pada tahun 1950. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itu, model-model dinamika sistem klasifikasikan ke model matematika kausal. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamik merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan dan menuju ke arah keseimbangan. Tujuan dari sistem dinamis sendiri, yang pertama ada mengatasi permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, penurunan pangsa pasar suatu perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai pendukung keputusan dalam merancang kebijakan-kebijakan yang efektif. Yang ketiga, untuk mengetahui perilaku sistem nyata yang kompleks. Ada 3 aspek penting dalam melakukan simulasi berbasis sistem dinamis. Yang pertama, mempelajari sebab akibat. Yang kedua, umpan balik atau feedback. Yang ketiga, ada sistem batasan. Causal loop diagram. Model causal loop diagram atau CLD, atau yang sering dikenal sebagai diagram sebab akibat, adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Model causal loop diagram menggunakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan melihat kompleksitas dari sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram berupa garis lengkung yang berujung panah yang menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya. Pada setiap panah yang ada di dalam causal loop, terdapat tanda S dan O. Tanda S dan O ini menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Tanda S menunjukkan hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa apabila faktor yang menjadi sebab atau faktor yang mempengaruhi meningkat, maka faktor akibat atau faktor yang dipengaruhi akan ikut meningkat. Ini adalah contoh causal loop diagram. Yang kedua adalah PENSIM. PENSIM merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. PENSIM menawarkan suatu cara yang sederhana, fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpel kausal atau diagram stok dan flow. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus pada modul ini, di mana PT Epipani merupakan perusahaan di bidang alat tulis yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Epipani berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah simulasi causal loop diagram dengan sasaran utamanya adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi brush pen. Kedua, untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, untuk mengetahui arah hubungan variabel. Seperti ini bentuk causal loop-nya. Yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan software PENSIM oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Imanda Rahmasari, NPM 18003, Teknik Industri UPN Veteran, Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metodologi dari laporan ini. Studi kasusnya yaitu
PT Epipani merupakan perusahaan di bidang alat tulis yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimilikinya, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan pelanggan, yang kemudian menghasilkan order backlog. PT Epipani berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cara mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimilikinya. Namun yang menjadi permasalahan adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah model simulasi causal loop diagram dengan sasaran utamanya yaitu 1. Untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi. Yang kedua, untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui arah hubungan dari hubungan antara variabel. Nah, di sini causal loop diagramnya kami menggunakan software Pensim. Pertama-tama kita klik new model. Kita isi initial time-nya 2020. Final time-nya 2025. Time type-nya 1 karena kami ingin mengetahui per tahunnya. Unit score time-nya ya year. Oke. Kemudian kita klik variabel, kita tulis produksi brush pen. Selanjutnya bahan baku brush pen. Selanjutnya tingkat permintaan brush pen. Selanjutnya kapasitas produksi. Dan jumlah tenaga kerja. Nah, di sini untuk menghubungkannya kita pakai row. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap tingkat permintaan brush pen dan tingkat permintaan brush pen berpengaruh terhadap tenaga kerja. Nah, untuk biar ada loopnya kita seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk bahan baku brush pen terhadap produksi, karena hubungannya positif, kita klik positif. Tingkat permintaan brush pen positif. Kapasitas produksinya positif. Positif. Ini juga positif. Oke, selanjutnya jumlah tenaga kerja ke tingkat permintaan desain kita juga klik tingkat permintaan ke jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ke kapasitas produksi negatif, ini menandakan hubungan antara keduanya. Kapasitas produksi ke jumlah tenaga kerja positif. Nah, setelah kita seperti ini, maka ini adalah sebuah causal loop diagram yang secara lengkap. Kita open model. Nah, pada causal model yang sudah saya buat, di sini terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi produksi brush pen, di mana
ini adalah sebuah variabel internal atau variabel dari perusahaan tersebut, dan yang ini adalah variabel eksternal, di mana variabel eksternal ini dipengaruhi oleh para pengguna brush pen, harga brush pen, ekspor dan impor dari brush pen sendiri, dan tetap harus ada tanda plus atau minus yang menandakan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Setelah kita buat causal loop diagram, selanjutnya kita akan membuat stock flow, dimana kita new model lagi. Initial time-nya sama, 2020, 2025, ininya tetap year. Kita klik level, kita buat jumlah permintaan brush pen. Selanjutnya kita klik rate, kita isi penurunan permintaan. Lagi yang sebelah sini kita naik peningkatan permintaan. Nah, dari kedua ini dipengaruhi lagi oleh variabel yaitu presentase peningkatan dan presentase penurunan. Menggambarkan hubungannya pakai row. Nah, selanjutnya kita level lagi di bawahnya, yaitu ketersediaan bahan baku brush pen. Kita rate lagi untuk output, kita gagal distribusi dan kapasitas gudang, karena yang mempengaruhi bahan bakunya adalah kapasitas gudang dan ketika bahan baku tersebut gagal distribusi. Selanjutnya rate lagi, kita isi dengan import. Nah, sini ada variabel yaitu permintaan pasar yang mempengaruhi import. Nah, di sini row. Nah, setelah selesai seperti ini, kita harus mengisi equation-nya. Jadi kita klik equation. Jika mereka itu berarti mereka belum diberi equation. Oke, kita ke presentasi peningkatan. Kita isi persen, equation-nya 0,5. Oke, peningkatan permintaan, kita isi unitnya pieces, yaitu presentase peningkatan kali 1000. Oke. Selanjutnya presentasi penurunan, kita isi persen, equation-nya 0,4. Oke. Selanjutnya penurunan permintaan sama, ininya pieces, ini presentase penurunan dikali 0, dikali 1000. Oke. Nah, di sini jumlah permintaan brush pen-nya, kita isi pieces,
dan initial value-nya kita isi 1000. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berarti kalau yang udah putih tandanya dia sudah diisi ekuasinya, sedangkan yang hitam dia belum diisi ekuasinya. Nah, di sini selanjutnya untuk ketersediaan bahan baku, di sini tetap pieces karena kita produksinya. Nah, di sini ketersediaan bahan baku kan dipengaruhi oleh jumlah permintaan brush pen, maka kita minuskan dengan jumlah permintaan brush pen. Initial value-nya adalah 1000. Oke. Kapasitas gudangnya kita isi pieces, kita isi 1000. Oke. Gagal distribusinya kita isi pieces, pieces-nya 1000. Oke. Impor di sini kita isi dengan permintaan pasar, kita oke. Dan permintaan pasar ininya pieces, ininya 1000. Kita oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah selesai seperti ini, kita simulate. Jika tulisannya seperti ini, maka sudah bisa digunakan, dimana dataset current already exists, do you want to overwrite it? Yes, kita di sini udah kan. Terus untuk mengetahui grafiknya, kita select antara dua level yang ada, yaitu jumlah permintaan brush pen dan ketersediaan bahan baku. Kita klik grafnya, maka akan didapat seperti ini dengan analisis bahwa ketika jumlah permintaan brush pen naik, maka ketersediaan bahan baku yang ada pun harus dinaikkan untuk memenuhi permintaan yang ada. Nah, setelahnya jika kita ingin mengetahui detail-detail biayanya, maka kita klik tabel. Maka di sini didapat seperti ini. Untuk tahun 2020 jumlah permintaan brush pen-nya 1000, 2021 1100, 2022 1200, 2023 1300, 2024 1400, dan 2025 1500. Sedangkan ketersediaan bahan bakunya karena permintaan naik, maka ketersediaan bahan bakunya pun ikut naik, yaitu di sini 2020-nya 1000, 2021-nya menjadi 1800, tahun berikutnya 2500, tahun berikutnya 3100, tahun berikutnya 3600, dan tahun berikutnya adalah 4000. Nah, di sini yang nilainya konstan adalah peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Nah, importnya juga konstan, yaitu tetap di angka 1000. Dan pada tabel PAT ketersediaan bahan baku yang sudah kita dapatkan pada Pensim, berikut adalah rumus atau perhitungan manualnya, di mana untuk tahun ini atau tahun ke-N, maka rumusnya didapatkan dari ketersediaan bahan baku brush pen pada tahun sebelumnya atau N-1 ditambah kapasitas gudang ditambah jumlah import dikurangi dengan jumlah permintaan brush pen dan dikurangi dengan gagal distribusi. Hasilnya yaitu tadi 1800, 2500, 3100, 3600, dan 4000. Nah, di sini selanjutnya ada proses validasi. Validasi di sini adalah untuk menguji validitasnya dengan variabel order rate, yaitu satu, melakukan perbandingan rata-rata atau mean comparison dengan rumus seperti ini, dan yang kedua dengan melakukan perbandingan variasi amplitudo atau error variance. Nah, kalau dengan mean comparison, sebuah model dianggap valid apabila memiliki nilai E1 kurang dari sama dengan 5%. Sedangkan kalau variasi amplitudo, model dianggap valid ketika memiliki nilai E2 kurang dari sama dengan 30%. Validasi model pada Pensim. Nah, di sini untuk yang realnya didapatkan sekian dan simulasinya didapatkan sekian. Sehingga untuk persen error didapatkan E1-nya 2,6 dan E2-nya sudah 1,53. Kembali ke validnya, karena kurang dari 5% maka E1 kita anggap valid, dan
Karena kurang dari 30%, maka E2 juga kita anggap valid. Sehingga langsung bisa dilanjutkan pada tahap analisa. Nah, pada analisa diketahui pada tahun 2021 total ketersediaan bahan baku cukup untuk memproduksi 1.800 pieces, pada tahun 2002 cukup untuk memproduksi 2.500 pieces, pada tahun 2023 cukup untuk memproduksi 3.100, 2024 cukup untuk memproduksi 3.600 pieces, dan pada tahun 2025 cukup untuk memproduksi 4.000 pieces. Di sini ada akibat, di mana dari output yang dihasilkan, bahwasanya variabel ketersediaan bahan baku beras pen memiliki pengaruh sangat penting terhadap terpenuhinya permintaan beras pen oleh konsumen. Di mana jika permintaan beras pen sedang naik, maka ketersediaan bahan baku beras pen pun harus ditambah jumlahnya agar dapat memenuhi permintaan yang ada. Tidak hanya itu, pada kasus ini hubungan antara keduanya terjadi dengan sangat konstan pada kasus ini. Nah, untuk rekomendasinya adalah agar dapat menghasilkan pemenuhan permintaan konsumen yang maksimal, maka ketika produksi beras pen mengalami peningkatan permintaan tetapi melebihi kapasitas bahan baku yang ada, maka dapat dilakukan rangkaian perhitungan atau logika untuk menambah persediaan produksi di masa yang akan datang, sehingga kekurangan ketersediaan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya sama pada analisa, yaitu pada tahun 2021 cukup untuk memproduksi 1.800 pieces, dan seterusnya sampai tahun 2025 yang cukup untuk memproduksi 4.000 pieces. Nah, pada jangka waktu selama 5 tahun, yakni pada tahun 2025 sampai dengan 2025, ketersediaan bahan baku yang ada pada kasus ini sudah dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Dikarenakan jumlah permintaan beras pen dan ketersediaan bahan baku yang ada sudah cukup konstan, di mana hubungan keduanya adalah ketika permintaan beras pen naik, maka ketersediaan bahan baku yang ada pun harus ditambah agar dapat memenuhi permintaan pasar tersebut. Untuk saran-sarannya seperti ini, diharapkan praktikan melakukan pemahaman secara mandiri, diharapkan praktikan melakukan pemahaman terhadap studi kasus, dan diharapkan praktikan telah memahami konsep dasar simulasi sebelum melakukan simulasi dengan software Pensil. Sekian dari pembahasan laporan kelompok kami. Bye-bye.